Jadi hari ini adalah hari yang saya sangat excited karena saya sekali lagi menjelaskan sebuah produk yang sangat dahsyat dari Fohoway, di mana produk ini boleh dikatakan sangat berkhasiat, sangat bermanfaat buat kesehatan umat manusia ya. Karena produk alat kesehatan ini adalah produk yang terpilih, salah satunya Pak Haikal, Bu Mm, Kiki, saya ya. yakin tentunya dari Huawei, dan tentunya yang mempunyai ide yang brilian ini adalah CEO kita Mr. Nicholas Chang. Kita berikan tepuk tangan ya. Wah, luar biasa sekali. Ya, ya, saya belum pernah melihat alat ini sebelumnya. Tetapi memang alat ini biasa, maksud saya belum pernah melihat alat seperti ini sebelumnya yang ada dijual bebas secara umum untuk orang-orang yang bisa pakai. Ya, alat ini adalah alat yang boleh dikatakan dia diambil dari konsep yang namanya sinar matahari, Bu Kiki. Mm-mm. Nah, ya, jadi alat ini namanya Photon Device Pro. Photon Device Pro ini atau PDP ini, ya, jadi dia prinsipnya ini menggunakan cahaya untuk terapi. Jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan ini adalah fototerapi Mm-mm. gitu. Jadi ini Oke. sebenarnya juga adalah bagian dari alat fisioterapi yang kita pakai di rumah sakit juga, Pak Haikal, begitu Oke, loh. jadi bisa dibilang ini eksklusif banget dok ya. Tadi sampaikan memang tidak ada dijual di pasaran seperti dok ya. Eh, Maksud saya kalau dijual di pasaran ini jarang, jarang sekali, Pak Jarang ya, Haikal. biasanya di rumah sakit untuk kebutuhan medis seperti itu dok ya. Ya, jadi Betul, memang betul, betul. sebenarnya jarang orang tahu ya Oke. sebelumnya ya begitu. Sebenarnya manfaat dari alat PDP ini, dia ini memberikan terapi secara sinar. Jadi orang tidak akan merasakan bahayanya ya. Jadi resiko pun sangat kecil ya Pak Haikal. Selama kita gunakannya dengan cara yang benar begitu Pak Haikal. Nah, jadi yang di mana alat ini itu dia mengeluarkan yang namanya sinar merah dan sinar biru. Jadi seperti teman-teman lihat di sini ya, dia itu ada papan lampu besar ya, yang ada dua ya, papan lampu besar merah dan biru. Ada yang kecil namanya prop kecil. Nah, prop kecil ini bisa ngeluarin merah, biru juga. Bahkan kita bisa atur untuk warna gabungan, yaitu Wah, magenta. kombinasi dari keduanya ya dok Iya, ya. ya. Jadi dia nggak keluar merah, nggak keluar biru, tapi keluarnya magenta namanya. Jadi gabungan merah dan biru begitu. Nah, itu kita bisa manfaatkan juga gitu. Begitu, Bu Kiki. Baik, Next. tapi kalau Nah, dilihat ini dok, ada terdiri mm, atas papan eksternal yang besar, kemudian prop yang mm, kecil ini. ya, Apakah fungsinya ini berbeda atau memang bagaimana dok menurut dokter? eh, tergantung bidang yang kita mau terapi. Jadi kalau bidang yang Oh, kita mau terapi ini lebih besar, kita mm-mm. pakai papan lampu besar. Kalau bidang yang kita Oh, terapi lebih kecil, mm-mm. ya Mm. kita pakai prop kecil. Nah, Oh begitu. prinsipnya penggunaannya dia lebih baik langsung menyentuh kulit. Karena Hmm. saya masih melihat ada orang yang pakainya langsung ditempel di baju. Ya, itu Nggak maksimal ya dok keliru. ya? Ya, keliru. Jadi kalaupun dia harus terpaksa pakai baju, pilih pakai baju yang tipis sehingga sinarnya bisa masuk gitu. Jadi memang Hmm. Mm-mm. langsung menyentuh ke kulit. Makanya setelah penggunaan kalau gantian kita lap pakai tisu alkohol. Begitu Bu Kiki. Baik, baik, luar biasa sekali. Ya. Jadi jadi ini Mm-mm. ambilnya konsepnya dari sinar matahari Bu Kiki. Jadi Baik, kita tahu kalau yang namanya sinar matahari itu kan nggak semua jenis sinar matahari itu baik buat tubuh kita pada baik. jam-jam tertentu. Contoh, kita Mm-mm. lihat slide berikutnya, Baica. Nih, tuh, contohnya ada ultraviolet. Kalau kita kelamaan kelamaan berjemur kan gosong. Jadi ada yang memang sinar yang nggak boleh kelamaan kita kena. Ada sinar Baik. yang bagus kalau memang
itu diperlukan sekali untuk tubuh kita. Nah, dalam hal ini cahaya yang tampak yang memang diperlukan untuk kehidupan kita Oh, begitu sehari-hari. dok. Nah, dan yang kita Mm-mm. ambil adalah merah dan biru dari cahaya tampak ini. Gitu. Nah, jadi cahaya tampak yang kita ambil nih merah dan biru ini di mana panjang gelombang yang Mm-mm. merah ini itu lebih panjang, tapi energinya lebih pendek, lebih kecil, ya. Nah, kalau misalnya biru itu panjang gelombangnya lebih pendek, tapi energinya lebih besar. Makanya yang Mm-mm. yang kita biasanya pergunakan cahaya merah ini, kita gunakannya lebih sering biasanya cahaya merah ini. Nah, untuk kasus yang lebih berat, nah kita libatkan energi dari sinar biru ini karena kekuatannya lebih besar, gitu. Begitu Bu Kiki. Baik dok. Iya, Nah, ya Bu berikutnya dok. Kiki. Nah, mengenai manfaat Nah, seperti apa sih dok sebetulnya? inilah yang kita mau pakai dari manfaat sinar merah ini, ya. Mm-mm. Jadi sinar merah tadi kan kita tinggal nyalakan tuh, terus kita tempelkan aja ke bagian tubuh kita, Mm-mm. ya. Nah, misalnya kita lihat satu persatu. Oke, next Mbak Ica tolong. Ya. Nah, yang pertama adalah meningkatkan mood. Jadi Mm-mm. seperti kita bangun pagi, kita Mm-mm. berjemur sinar matahari pagi gitu ya. Rasanya gimana Bu Kiki? Rasanya Fresh, kayak fresh segar. ya, kayak punya semangat baru ya. Betul, betul dok. Ya, dah. Itulah yang banyak pada pagi hari. Sinar Mm-mm. sinar tampak yaitu sinar merah. Mm-mm. Ini yang meningkatkan mood kita. Nah, pada negara-negara yang musim dingin, biasanya mereka ini cenderung untuk mengalami depresi karena pada saat musim dingin sinar merah dari sinar matahari ini kurang. Begitu. Nah, jadi Baik. sinar merah ini bisa meningkatkan mood kita. Begitu, Bu Kiki. Nah, berapa kali penyinaran nih sebaiknya dok? Apakah hanya di pagi hari aja untuk menimbulkan mood yang baik atau bisa sepanjang hari? Misalkan siang, kemudian Mm-mm. malam. Lebih baiknya gimana dok? Ya, jadi kalau kita pakai sinar merah ataupun sinar biru ini, kita cukup pakai 1 hari sekali. Mm-mm. Rata-rata bisa kita sinarkan ke tubuh kita 10 sampai 30 menit. Itu rata-rata penggunaannya. Baik, baik. Kalau penggunaannya lebih dari 30 menit, dok, apakah akan menimbulkan efek yang tidak baik, dok? Eh sebenarnya sebentar Bu Kiki. Iya, Halo, nah, ya. Jadi mm-mm. sebenarnya kita ini alatnya sudah dibatasi waktu ya. Jadi Baik. ada bisa setel waktunya itu 10 menit, 20 menit, 30 menit, Mm-mm. sampai 60 menit. Jadi sebenarnya efek yang tidak baik dari Iya, nah Bapak Ibu masih ada efek sedikit. ya, Iya, sorry. Efek yang tidak baik dari sinar merah ini adalah kalau kita pemakaiannya terlalu lama, lebih dari 60 menit. Ya, mm-mm. ini memang agak jadi burn, agak sedikit terbakar kulit kita. Tapi Baik, dok. syukurlah sinar merah ini dia sudah dibatasi 60 menit. Jadi kalaupun semaksimal-maksimalnya itu 60 menit kalau pada kondisi yang sangat berat. Ya, jadi Baik, dok. misalnya penyakit itu sangat parah, misalnya Mm-mm. kita ketemu dengan luka yang sangat parah, ya Iya, kita bisa meningkatkan sampai 60 menit. Tapi itu pun kita bertahap. Jadi bagusnya penggunaan sinar merah itu kan kita izinkan 10 sampai 30 menit secara rata-rata ya Bu Kiki ya. uh-uh. Jadi awalnya misalnya kalau kita terapi ya kalau kondisinya nggak terlalu berat ataupun kita mau bertahap ya dia parah tapi kita bertahap. Kita boleh coba dari 15 menit dulu atau Mm-mm. 30 menit dulu Bu Kiki. Nah, kalau Baik. kondisinya parah baru kita naikkan sampai 60 menit begitu. Sekali Mm-mm. terapi ya.
Dan kita sarankan sehari sekali rata-rata penggunaan. Baik, jadi menggunakan apa namanya PDP ini sehari sudah cukup ya dok ya? Sehari sekali maksudnya sudah cukup ya dok? Sehari sekali sudah cukup begitu. Baik, dok. Jadi dengan sehari sekali itu kita tinggal sinarkan, meningkatkan mood kita, itu udah cukup gitu. Nah, kalau hubungannya dengan memperbaiki kekentalan darah nih gimana dok? Inilah yang membuat darah kita ini jadi lancar kembali, sama mirip PMD. Laser dari PMD itu juga sama. Dia ini membuat darah yang kental jadi tidak kental, ya. Kolesterol dan asam urat juga dipecahkan. Jadi sebenarnya kalau orang yang bermasalah dengan penyumbatan ya, dengan kondisi darah yang kental, apalagi kalau sudah ada penyumbatan, dia bisa sinarkan di mana aja, ya. Di bagian tubuh mana aja bisa, nggak harus di kepala ya. Kalau di tempat umum mungkin kepala ya, gitu. Nah, kalau di kamar sendiri ya badan, itu bisa. Yang penting kalau bisa tidak berpakaian gitu. Nah, ini bisa membantu juga menghilangkan penyumbatan. Jadi kalau misalnya dia ada penyumbatan atau mencegah penyumbatan di jantung, ya dia tinggal tempel di dada sebelah kiri sinar merahnya, begitu. Oh, begitu ya dok. Kalau di kepala ada penyumbatan stroke ya kita tempelkan. Nah, ngomong-ngomong di kepala sekaligus untuk menguatkan akar rambut sama menebalkan rambut. Kan ada orang tuh yang pitak di sini, rambutnya tipis di sini, takut apa? Botak gitu ya. Jadi dia tinggal sinarkan aja. Memang percobaan dari sinar merah itu dia bisa membuat tumbuh rambut baru itu dengan relatif lebih cepat biasanya. Baik, wow, luar biasa sekali ya. Kalau untuk penyinaran pada area kepala ini maksimal apakah tetap 30 ataupun 60 menit gitu dok? Ya, 10 menit sampai 30 menit. Ya, jadi ya nggak perlu sampai 60 menit lah kalau untuk masalah rambut, kecuali botaknya itu botak yang sudah gundul sekali ya, dia mau lebih cepat, oke ya. Yang penting nggak kepanasan aja. Ya, jadi kalau dia udah merasa cukup, udah rasa panas, ya sudah, ya setengah jam itu rata-ratanya begitu. Baik dok. Nah, selain itu bisa membantu apa lagi nih dok dari PDP? Dia sangat bagus buat kulit ya Bu Kiki ya. Jadi kita sudah coba pada banyak orang, kita tempelkan di wajah, itu wajahnya langsung kenceng Bu Kiki. Nah, seperti di gambar ini ya dok ya? Ya, ini adalah salah satu percobaan dengan sinar merah ya. Jadi bukan hanya lebih kencang, tapi kerutannya lebih berkurang. Ya, tuh kayak gini nih, tuh lihat. Garis-garis halus kerutan itu berkurang. Apalagi kalau kita sering ketemu orang yang kerutan di pinggir mata itu cepat sekali berkurang. Termasuk juga kalau kita lihat di sini garis-garis stretch mark di perut ataupun di pinggang ya, itu bisa juga dihaluskan kembali dengan sinar merah. Nah, ini pun digunakan di klinik-klinik kecantikan gitu. Jadi ini bisa sangat cocok sekali untuk melengkapi bagi kita semua yang sudah memiliki PMD ya dok ya, menyempurnakan istilahnya ya dok ya. Betul. Ini sangat menyempurnakan, apalagi dibantu dengan PMD, itu ditutup dengan sinar merah. Wah, hasilnya sempurna. Nah, tadi di gambar sebelumnya sepertinya kelihatan bahwa bisa juga untuk membakar lemak. Apakah seperti ini ya dok ya? Ini kelihatan sekali bahwa area-area tertentu yang memiliki lemak lebih besar. Nah, kemudian setelah disinar dengan PDP ini kok lemak lebih hilang ya dok ya? Gimana dok? Efeknya ini efek dari panasnya aja, tapi itu sangat kecil ya. Efeknya ada, tapi sangat kecil. Kalau memang kita bisa bantu lagi dengan PMD, itu efeknya jadi lebih bagus gitu. Wow, luar biasa. Baik, nah, tapi kalau efek ke kulit dia sangat luar biasa ya Bu Kiki ya. Kalau ngomong kita lihat ya, kayak bercak-bercak merah, bercak flek yang parah kayak gini ya. Kemarin kita cobakan itu langsung ada yang fleknya jauh sekali berkurang, langsung ada yang hilang, yang tidak terlalu parah ya. Ini sangat membantu sekali. Bercak merah, bercak hitam. Jadi ini sangat membantu sekali sinar merah ini.
Nah, Begitu. untuk mengobati ataupun menghilangkan flek yang ada pada wajah ini, Dok, kan kita sinari pada area muka ya, sedangkan di area wajah ini kan ada apa namanya, ada mata yang Mata. kalau Ya. disinari bisa membahayakan. Ini gimana, Dok, solusinya, Dok? Ya, kalau kita dari samping, kita untuk wajah, kita bisa minimal tutup matanya pada saat terapi. Baik. Alangkah baik kalau kita menggunakan penutup mata yang bisa digunakan untuk menutup mata sambil kita terapi wajah kita. Nah, Jadi kalau dengan disarankan kacamata apakah membantu, Dok? Bisa, Dok? kacamata bisa, tapi kacamata yang khusus ya Bu ya. Misalnya kan ada yang kacamata yang khusus yang anti sinar. Nah, itu bisa. Baik. Iya, begitu. Baik, Dok. Nah, Nah, ini kasus yang lebih parah, Bu. hmm, Eksim hmm, hmm, ataupun psoriasis. Ini hmm, hmm, hmm. bisa terbantu sekali ya dengan yang namanya sinar merah ini. Nah, Begitu. seperti penyakit eksim seperti ini ya, Dok ya. Untuk berapa kali sinar sih, Dok, bisa langsung kelihatan perubahannya, atau apakah pada saat penyinaran pertama saja sudah bisa kelihatan hasil, Dok? Tergantung keparahannya ya Bu Kiki ya. Tapi paling nggak penyinaran pertama dia bisa lebih agak sedikit berubah yang pernah dilakukan. Jadi dia memang sedikit lebih berubah, tapi memang nggak total kalau satu kali pakai. Jadi biasanya perlu beberapa kali Bu Kiki. Baik, baik. Jadi kalau luka yang cukup parah mungkin perlu beberapa waktu gitu ya, Dok ya. Nah, ini juga mengurangi nyeri dan peradangan. Gimana cara kerjanya, Dok? Ya, Bisa jadi menyebabkan nyeri hilang dan peradangan juga berkurang. sinar merah ini bagus sekali kalau kena di daerah sendi ya, sendi tulang belakang, ataupun misalnya seperti sendi di tangan atau kaki seperti pada orang asam urat. Ya, jadi kalau nyeri-nyeri kayak gitu disinarkan itu efektif sekali. Nah, atau di lutut ya. Nah, selain itu juga otot yang sakit, kesakitan, pegel, kita sinarkan setengah jam, pegelnya hilang. Selain pegelnya hilang, dia lebih bertenaga, Bu Kiki. Makanya Baik. orang yang mengalami stroke di rumah sakit, dia untuk membalikan pemulihan ototnya disinarkan sinar merah. Seperti begitu. Iya. Bagaimana dengan lebam, Dok? Benturan terhadap benda-benda tumpul, apakah juga PDP ini bisa membantu, Dok? Untuk lebam itu bisa membantu juga. Jadi kalau kondisi lebam itu kan darahnya jadi beku ya gitu ya. Kondisi lebam. Jadi dia bisa nguraikan kembali, bisa membantu memang. Apalagi termasuk juga cedera otot yang parah ya. Teman saya ada yang kena cedera otot parah, dia kena di daerah iganya, kena tempat tidur, ujung tempat tidur. Waduh, sampai nggak bisa bangun loh Bu Kiki. Langsung dia teriak-teriak. Jadi langsung di terapi PDP saat itu. Ini di terapi PDP dalam waktu setengah jam dia terapi. Tadinya dari posisi baring mau duduk aja nggak bisa. Dia dari baring posisinya bisa malah berdiri jalan-jalan. Setengah jam aja, hebat. Padahal dia dari baring mau duduk tuh udah teriak-teriak, au, au gitu. Jadi memang ini keren sekali sih PDP ini. Dok, bicara soal melancarkan peredaran darah, apakah produk ini juga bisa sekaligus untuk memberikan manfaat detoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh, Dok? Ya, jadi sebenarnya dengan penggunaan sinar merah ini dia juga bagian dari detoksifikasi. Dia melancarkan meridian tubuh. Jadi sehingga sebenarnya dengan kita sinarkan dulu sebelum terapi PMD, itu hasilnya pasti akan lebih maksimal. Wow, begitu, Bu. Luar biasa sekali ya, Dok ya. Nah, kalau mengenai luka nih, Dok, bagaimana supaya proses luka ini bisa segera kering, Dok? Apakah cukup dengan sinar merah saja, ataupun sinar biru saja, atau kombinasi dari keduanya, Dok? Oke, sinar merah punya fungsi mempercepat penyembuhan luka, termasuk luka diabetes. Jadi kita tinggal sinarkan aja, dia cepat kering. Orang-orang yang kanker stadium tinggi, yang misalnya kanker payudara ada luka, dia berdarah, disinarkan, kenapa perdarahannya berhenti? Karena lukanya cepat menutup. Nah, kekuatan penyembuhan luka ini akan lebih kuat lagi kalau kita gabungkan merah dan biru, karena ada fungsi yang sama. Warna magenta ya, Dok ya? Magenta, betul. Begitu Bu Kiki. Nah, kita lihat berikutnya ya. Baik. Nah,
nih yang saya bilang tadi, memulihkan otot dan saraf ya, terutama otot ya. Jadi orang yang stroke yang kita banyak temui, yang ototnya lemah, baik itu juga mungkin bukan stroke tapi bermasalah dengan otot yang lemah. Kita sinarkan aja, pokoknya dia nguatkan ototnya kembali gitu. Ada orang yang salah satunya juga ototnya mengecil. Nah, ini juga akan membantu sekali untuk pemulihan ototnya kembali supaya untuk kembali ke ukuran yang normal. Baik, Dok, bicara soal otot, kemudian darah. Nah, saya mau tanya, Dok, apakah produk ini juga berpengaruh terhadap untuk kesehatan tulang, Dok? Iya, jadi kalau misalnya orang mengalami patah tulang ya, dengan menyinarkan dia juga membantu untuk penyembuhan tulang yang patah itu. Jadi luar biasa ya, Dok ya. Jadi sinar merah dan biru ini kita boleh sinarkan ke semua bagian tubuh kecuali mata. Nah, itu aja, simple. Mau sinar di mana? Sini, sini, sana, atas, bawah, boleh. Semua boleh kecuali mata. Kalau organ vital, Dok, apakah ini memiliki reaksi yang negatif apabila kita sinarkan, Dok? Enggak memiliki enggak menciptakan efek negatif. Malah efek yang baik. Bahkan di daerah sekitar kelamin laki-laki ada prostat kan di bawahnya. Nah, dia mencegah pembesaran prostat. Gitu. Wow, luar biasa sekali. Jadi sangat-sangat aman asalkan tidak disinari pada daerah mata gitu ya, Dok ya. Betul, iya. Jadi kalau lagi gelap-gelapan minimal jadi terang di bagian sana gitu, Gigi. Nah, Dok, satu lagi, Dok, berkaitan dengan kalau kita kan PMD, lasernya itu bisa untuk membantu pendengaran ya. Apakah laser yang terdapat cahaya kecil yang terdapat pada PDP ini juga bisa membantu untuk membantu pendengaran supaya jauh lebih baik lagi kalau ada permasalahan sebelumnya, Dok? Bisa. Jadi kita pakai prop yang kecil, taruh di telinga bisa. Nah, kelebihan dari alat PDP kita ini, dia bisa gunakan sampai 4 orang, atau 1 orang mau pakai 2 lampu atau 3 lampu juga bisa. 4 lampu juga bisa. Luar biasa sekali. Nah, lanjut lagi, Dok. Ada apa lagi nih, Dok? Nah, slide sebelumnya itu kita bagus untuk ada benjolan-benjolan. Jadi kalau ada benjolan di leher, tiroid, atau kelenjar getah bening, pembengkakan, kita sinarkan, itu bisa membantu loh, Bu Kiki. Termasuk kalau ada benjolan di payudara yang dimana mungkin dia bukan tumor kanker, itu bisa disinarkan untuk menghilangkan benjolan yang ada. Jadi baik, benjolan yang bukan tumor dan kanker, dokter bilang. Tapi bagaimana kalau jika benjolan itu adalah tumor ataupun kanker, Dok? Boleh, tapi tidak memberikan efek secara cepat mengecilkan tumor atau kankernya. Itu sinarnya beda lagi. Ya, itu sinar dengan energi yang lebih besar lagi. Tetapi paling tidak rasa nyerinya akan berkurang, dia lebih nyaman, begitu. Dan itu memberikan efek yang positif buat tumor atau kankernya. Wow, jadi fungsinya sungguh sangat sempurna ya, Dok ya? Iya, betul. Bahkan bengkak seperti asam urat juga bisa sangat terbantu. Kalau ketemu kasus asam urat yang bengkak sekali, apalagi dikombinasikan dengan heat dari PMD, wah, hasil pembengkakannya lebih cepat lagi. Begitu. Baik. Nah, bagaimana nih, Dok, kalau keseharian kita misalnya sulit tidur, apakah ini juga bisa bekerja untuk mengatasi kesulitan tidur nih, Dok? Gimana, Dok? Inilah jawabannya. Jadi kalau terapi sinar merah itu dia bisa mengatur waktu tidur kita yang baik. Jadi kan kita ini harusnya mengantuknya itu sekitar jam-jam berapa kira-kira, Bu Gigi? Kalau saya jam 7 malam udah ngantuk, Dok. Ya, karena malam itu sudah mulai diproduksi yang namanya melatonin, hormon tidur. Sebenarnya dari sore sudah mulai, tapi dikit. Nah, puncaknya itu di malam hari. Jadi jam-jam 9 ke atas, apalagi kalau udah jam 11, kita harusnya sudah dalam kondisi yang sangat mengantuk. Karena apa? Melatonin atau hormon tidur itu sudah mencapai puncaknya. Nah, jadi orang yang tubuhnya jam tidur jadi kacau, ya di mana jam 2 baru bisa tidur. Nah, ini dengan terapi sinar merah itu dikembalikan waktu melatoninnya, waktu tidurnya. Begitu. Dan waktu dia bangun jadi segar gitu bangun pagi. Nah,
inilah kadar melatonin yang ada dalam tubuh kita di mana sore hari mulai ada, puncaknya di malam hari. Nah, dengan penggunaan sinar merah, dia pada saat kita mau, misalnya kita mau tidur lebih awal nih, tadinya lewat dari, kalau nggak lewat jam 12 nggak bisa tidur. Nah, misalnya jam 10 kita mau tidur awal, kita sinarkan dulu sinar merah ini. Ya, 15 menit, ya, 20 menit. Nah, nanti kita lebih nggak gampang untuk ngantuk tertidur begitu, Bu Kiki. Baik, Dok. Satu lagi, Dok. Misalnya kita nggak punya, nggak ada keluhan kesehatan lah, paling cuma sekedar capek aja. Apakah kalau dengan menggunakan sinar ini bisa langsung memulihkan rasa capek itu, Dok? Gimana, Dok? Sangat bisa. Kan tadi saya bilang, dia memulihkan otot kembali. Misalnya kita pegel-pegel atau kita jalan jauh, ya, capek, otot-ototnya pegel-pegel. Kita sinarkan aja. Jadi nanti pegel-pegelnya hilang. Baik, wow, luar biasa. Nah, berikutnya ini, Dok, hiperplasia payudara. Ini maksudnya seperti apa, Dok? Jadi gini, wanita ini pada saat kondisi tertentu, ini terjadi karena ketidakseimbangan hormon, ya, di mana hormon yang tidak seimbang ini itu membuat muncul benjolan. Sebenarnya benjolan ini bukan tumor atau kanker, tapi benjolan ini sifatnya biasanya keras, ada juga yang nyeri. Nah, itu yang namanya hiperplasia pada payudara manusia. Jadi kalau benjolan ini muncul, tapi udah dicek dokter ini bukan tumor, bukan kanker, ya udah kita bisa sinarkan sinar merah. Sinar merah ini bisa menghilangkan benjolan yang bukan tumor, bukan kanker. Energinya cukup untuk menghilangkan benjolan itu. Tapi kalau tumor kanker, dia butuh energi yang lebih besar lagi. Oh gitu, baik Dok. Nah, bicara soal terapi pada wanita ya Dok. Wanita kan mengalami haid ya Dok. Apakah alat ini cukup aman digunakan pada saat kita mengalami menstruasi ataupun haid Dok? Oke, wanita kalau mengalami menstruasi yang sangat banyak, kita tidak anjurkan terapi dulu. Kalau sangat amat banyak dan sampai mungkin membuatnya lemes, kita nggak sarankan dulu. Tapi kalau nggak banyak masih boleh dipakai. Baik, wow. Jadi cukup aman ya Dok ya? Iya, bahkan ini sangat bagus untuk mencegah pembesaran prostat atau mengecilkan prostat yang sudah membesar. Ini sering terjadi pada laki-laki 40 tahun ke atas. Karena apalagi kolesterolnya tinggi dan terjadi perubahan hormon laki-lakinya, ini menyebabkan prostat. Nah, untuk mencegah bisa dipakai rutin untuk mencegah terjadinya prostat. Baik, Dok. Wow, waktu saking asiknya Dok, waktu tersisa 10 menit nih Dok. Ya. Cukup Pak, cukup. Masih sangat banyak pertanyaan sepertinya Dok. Nah, ini Bu Kiki. Kita harus tahu manfaat sinar biru. Jadi kita kan tadi kan lampunya sinarnya merah kan. Kita tinggal rubah tombolnya, dia bisa jadi biru kan. Nah, sinar biru ini manfaatnya apa? Kita lihat. Ayo Mbak Ica, kita lihat yang berikutnya. Sinar biru ini. Nah, mempercepat penyembuhan luka. Berarti sama dong dengan yang sinar merah tadi. Ya. Berarti kita tinggal gabungkan saja kalau fungsinya sama. Jadi cara gabungkannya bukan berarti satu merah, satu biru. Nggak. Ada tombol khusus yang dimana merah dan biru dia lampunya sering magenta. Nggak merah, nggak biru, tapi magenta. Ya, jadi dari prop kecil, dari lampu yang besar itu keluarnya magenta. Jadi magenta itu kayak apa ya? Kayak mirip-mirip merah jambu gitu ya. Merah keunguan gitu ya, Dok ya? Merah keunguan gitu. Nah, jadi gini loh prinsipnya. Merah itu kalau untuk nyinarin luka bagus. Ya, biru juga bisa, bagus juga. Tapi kalau kita lihat mau lebih cepat lagi, efek penyembuhan lukanya lebih cepat lagi, kita lipat gandakan kekuatannya dengan pilih yang merah dan biru, magenta. Nah Dok, baik, gitu. Dokter, anak-anak kan biasa sering lah Dok bermain ke sana kemari, terjatuh, menimbulkan luka. Apakah anak-anak juga bisa menggunakan alat ini Dok? Secara umum anak-anak, bayi kita nggak sarankan rutin pakai. Tapi dalam kondisi tertentu seperti dia luka, bisa aja kita sinarkan. Baik. Bisa. Tapi dibersihin dulu lukanya, baru kita sinarkan. Untuk mempercepat penyembuhan ya Dok ya? Iya.
termasuk sinar biru ini tuh, lihat dia mengatur irama sirkadian tuh, mengatur waktu tidur yang baik. Kayak tadi saya cerita. Jadi efeknya bisa jadi double. Kalau kita efeknya jadi lebih kuat, lipat ganda. Jadi sama fungsi yang dari sinar merah dengan sinar biru punya fungsi yang sama. Langsung kita kalau buat dia gabungan merah dan biru magenta, dia jadi efeknya lebih kuat, Bu Kiki. Begitu. Baik, nah selain itu dok, tadi kan bicara soal anak-anak yang terkena luka ya. Nah sekarang kalau misalnya yang dialami adalah seperti demam gitu, batuk, pilek, apakah juga alat ini bisa membantu anak-anak dok digunakan supaya mengurangi batuk ataupun demamnya? Gimana dok menurut dokter? Kalau dia mengalami batuk, sama seperti laser dari PMD, kita juga bantu dengan sinarkan di daerah tenggorokan, ya. Baik. Kalau demam juga kita bisa bantu ya, Bu. Misalnya kita bisa pakai yang merah ataupun juga kita bisa pakai yang biru. Kalau dia memang mungkin ini juga ada bakteri ya penyebabnya kuman. Kayak gini loh, si kelebihan dari yang biru ini dia bisa membunuh bakteri. Wow. Nah, dia bisa bunuh bakteri. Nah, jadi yang terutama orang mengalami jerawat tuh. Nah, dia jerawat meradang. Yang merah juga bisa, tapi kalau di biru ini selain peradangannya dia bisa membunuh bakteri penyebab jerawat ini. Jadi kalau kita lihat coba, nah jerawat itu salah satu disebabkan oleh bakteri. Sehingga bakteri ini harus dibunuh supaya jerawat itu sembuh. Nah, selain itu, kelebihan dari sinar biru ini, dia bisa mengecilkan pori-pori wajah. Jadi kalau untuk mengecilkan pori-pori wajah, pakai yang biru. Dia bisa juga mengurangi produksi minyak di wajah. Baik dok. Pakai yang biru. Yang merah nggak bisa. Gitu. Dok, ini kemudian mohon maaf nih dok, berkaitan dengan bakteri ya dok. Artinya kalau dengan sinar biru ini apakah juga sangat manjur untuk mengatasi penyakit kelamin misalnya dok? Iya, kalau memang itu penyebabnya bakteri. Jadi disinarkan aja ke kelaminnya. Begitu. Baik. Bahkan karena dia bisa membunuh bakteri, pada kaki yang misalnya kita suka bau, kita sinarkan aja ke bagian kaki. Cuma habis pakai jangan lupa dilap tisu alkohol ya. Nanti habis kaki di wajah lagi gitu. Baik dok. Nah, tersisa 5 menit nih dok. Aduh, rasanya kok asik sekali tanya jawab hari ini dan dokter. Nah, kemudian dok, mengenai jerawat ini gimana dok? Jerawat tinggal sinarkan aja Bu. Pokoknya merah boleh dipakai, biru boleh dipakai. Ya paling gampang gabungin aja dah merah dan biru, sinarkan aja di bagian jerawatnya. Tapi kalau dia sampai ada nanah yang banyak, yang nanahnya belum keluar nih ya, kayak ada kehijau-hijauannya itu, lamain yang biru. Setelah pakai gabungan, lamain yang biru. Gitu. Biar bakterinya mati dulu ya dok ya? Bakterinya mati, betul. Nah, kita mau bahas kontraindikasi nih Bu Kiki. Baik. Nah, jadi kalau wanita yang sedang menstruasi tadi yang kita sudah bahas ya. Jadi kalau lagi banyak-banyaknya jangan. Baik. Nah, hamil sama menyusui jangan dulu. Baik. Orang yang gampang mengalami perdarahan. Ya. Jadi termasuk juga kalau peradangannya purulen. Maksudnya purulen itu gini, nanahnya udah keluar. Iya. Nanahnya udah keluar. Jadi kalau nanahnya udah keluar, kita nggak bisa pakai sinar merah. Tunggu nanahnya dibersihkan, udah berhenti. Kalau masih meradang, kita sinarkan merah masih bisa. Ya, seperti gambar ini kan nanahnya keluar udah nggak bisa. Itu kontraindikasinya. Nah, poin berikutnya adalah kita lihat, coba lihat yang berikutnya. Tuh, untuk orang yang mengalami autoimun tertentu, yaitu lupus. Jadi, kalau psoriasis boleh. Albino. Albino ini dia kan nggak dia nggak boleh pakai sinar merah ini kan bagian dari sinar matahari kan gitu. Termasuk ada orang yang sensitif tubuhnya terhadap cahaya matahari. Jadi kalau orang yang gampang merah kena matahari, kita sinarkannya jangan kelamaan, jangan langsung setengah jam, 10 menit dulu, kita lihat dulu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma kan dia nyaman nggak gitu. Tapi kalau memang dia penyakit yang memang nggak boleh kena sinar matahari, ya
Sama, nggak boleh pakai sinar merah ataupun biru dari alat ini. Baik. Dan satu kemudian, lagi, dilarang untuk orang yang menggunakan obat fotosensitif ya. Jadi maksudnya gini, ada orang tuh pengobatan jerawat dari dokter, dia pakai obat tertentu yang dimana kalau diolesin dia nggak boleh kena sinar matahari. Nah, sama, dia olesin itu juga nggak boleh dikasih sinar merah. Begitu. Mungkin sama halnya dengan orang-orang yang sedang melakukan perawatan wajah dengan menggunakan berbagai macam skincare gitu ya dok ya? Sebenarnya bagaimana? Ada yang boleh kena sinar matahari. Ini loh, maksud saya kayak dia ada jerawat, dia pakai rakutan misalnya. Nah, rakutan itu kan dia habis dia pakai, dia nggak boleh kena sinar matahari kan. Nah, sama sinar merah atau biru ini juga dia nggak boleh. Baik dok. Nah, jadi kontraindikasinya itu ada 7 totalnya dok ya? Iya betul. Pokoknya biasa tuh suka tuh orang nanya, sinarkannya yang nggak boleh yang mana? Semua boleh, cuma mata. Oke, wow. Luar biasa sekali ya dok. Nah, perbincangan kita hari ini sungguh sangat istimewa. Nah, semua orang juga banyak sekali yang tanya jawab di sini, tapi kita masih bisa siapkan waktu untuk pertemuan berikutnya ya dokter ya. Terima kasih banyak atas segala informasi tentang PDP hari ini dok. Yes, luar biasa sekali. Sama-sama. Semoga bermanfaat.